Episode 1646-1650. Bab 1646, Menjadi Gila. He Yuan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Wan Tongtian tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saudara He, hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam sebuah kompetisi. Tidak pantas untuk menyusahkan para junior, bukan?" Dia masih ingat bagaimana mereka semua memuji perilaku sombong Qiu Chanzi sebelumnya, jadi sekarang keadaan sudah berubah. Tentu saja dia tidak perlu lagi memberi mereka muka. Ekspresi He Yuan berubah beberapa kali. Dia sebenarnya tidak takut pada Wan Tongtian, tetapi ini adalah wilayah Wang Wuxi. Tidak mungkin dia bisa membiarkan sesuatu terjadi begitu saja tanpa melakukan apapun, tetapi dia menatap Zuan di kejauhan, dan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia pergi dengan ekspresi serius untuk memeriksa luka Qiu Chanzi. Zuan telah membantu istana Jadevol terakhir kali. Tetua Sudari Gunung Luofu tidak yakin, dan itu telah menyebabkan sekte mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Dia tidak ingin bencana itu terulang. Tak lama kemudian, Wang Wuxi mengumumkan kemenangan Wan Guyi. Babak selanjutnya akan mempertemukan Luo Wucheng dari sekte Giok Putih dan Si Dingtian dari Gua Misteri Tertinggi. Ketika Wan Guyi kembali ke perkemahan istana Jadevol, semua murid dengan antusias mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangannya. "Apakah ada yang bisa disyukuri?" gumam Wan Guyi, ekspresinya tidak senang. Yang lainnya tercengang. "Mengapa kamu terlihat seperti orang yang kalah atau semacamnya?" Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Wan Guyi sangat tidak senang, karena Wu Xiaofan menang dengan mudah dan mengalahkan lawannya hanya dalam 2 gerakan. Sementara itu, tubuhnya yang sedang berkemah dan ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dibandingkan dengan Wu Xiaofan, perbedaannya terlalu jelas. Adiknya, Yu Kai, adalah orang yang paling memahami temperamennya, dan berkata, kakak senior tidak perlu terlalu berhati-hati. Qiu Chanzi dari kuil kemurnian itu jelas jauh lebih kuat daripada Luo Dongjiang dari Gunung Luofu. Dia memang agak sulit dihadapi. Wan Guyi yang menyeramkan. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh alasan apapun. Bahkan jika dia lebih kuat, aku seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Yu Kai terdiam. Kepercayaan diri kakak senior yang meluap-luap, apa yang bisa kita katakan? Sementara itu, Luo Wucheng dan Si Dingtian sudah berdiri di atas panggung. Luo Wucheng adalah pewaris pedang abadi. Selain bakatnya yang luar biasa, penampilannya juga berkelas atas. Meskipun sekte Giok Putih tidak secara eksplisit menuliskan dimanapun bahwa itu adalah persyaratan, para pengikut mereka pada dasarnya semuanya tampan dan cantik. Bahkan hanya berdiri di sana dengan santai dengan pakaian putihnya yang berkibar tertiup angin membuatnya tampak mengesankan dan berani. Cukup banyak murid perempuan yang berteriak, "Ah, kakak senior Luo, idolaku. Bukankah idolamu adalah kakak senior Xin?" "Hei, berhentilah bertanya terlalu detail. Saat ini, idolaku adalah kakak senior Luo." Tidak seperti Wan Guyi, Luo Wucheng mengangguk ke arah murid-murid di sekitarnya dengan sikap yang baik hati. Sikapnya luar biasa dan tampan, tanpa kekurangan yang terlihat. Dia bahkan menatap bibinya, Yan Suehen. Dia merasa sedikit menyesal karena adik perempuan Cuyan tidak ada di sini, jika tidak, dia pasti akan menunjukkan penampilan yang bagus padanya. Berbeda dengan Luo Wucheng yang percaya diri dan tampak heroik, Si Dingtian melihat sekeliling dengan ekspresi agak gelisah. Dia tampak seperti orang desa yang baru pertama kali memasuki kota. Namun, setelah apa yang baru saja terjadi dengan Qiu Chanzi sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkannya, kalau-kalau dia adalah harimau lain yang menyamar. Sebagai babi, iklan oleh Pub Future, Luo Wucheng menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Si Dingtian. "Salam, saudara Si." "Halo, halo." Si Dingtian buru-buru membalas sapaan itu. Luo Wucheng tidak terburu-buru menyerang. Ia berencana untuk menguji lawannya terlebih dahulu. Setelah pertarungan Qiu Chanzi, semua penonton tahu bahwa murid-murid perwakilan ini benar-benar tidak mengeluarkan semua yang mereka miliki selama kompetisi kelompok. Hampir semuanya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, kecuali si sampah Xin, tentu saja. Dia bahkan mengeluarkan semuanya dan tetap kalah. Aku heran dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk mengejar adik perempuan Kucu. Luo Wucheng perlahan mengangkat pedangnya dan berkata, "Pedang ini panjangnya 3 kaki 7 inci, beratnya 8 pon. Dia adalah sahabatku,
dan aku selalu sangat bahagia setiap kali bersamanya. Dia berinisiatif untuk memperkenalkan senjatanya. Namun, sebenarnya, tidak masalah apakah dia memperkenalkan senjatanya atau tidak, karena semua orang tahu bahwa keahlian utamanya adalah pedang abadi. Itu berarti senjatanya juga merupakan pedang. Dia sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk menguji lawannya. Bagaimanapun, Si Dingtian tidak memiliki reputasi yang baik, dan Luo Wucheng baru mengetahui bahwa dia adalah murid perwakilan Gua Misteri tertinggi setelah tiba di Gunung Valet. Si Dingtian tidak menggunakan senjata apapun di babak penyisihan grup. Si Dingtian tercengang. Dia jelas tidak tahu bahwa bisa ada percakapan seperti itu di atas panggung, jadi dia secara naluriah menjawab, sahabatku adalah Blackie yang kedua. Petik 2. Sekarang giliran Luo Wucheng yang tercengang. Dia telah menunggu lawannya untuk melanjutkan, tetapi Si Dingtian baru saja berhenti di sana. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk bertanya, senjata macam apa Blackie the Second itu? Apakah Blackie the Second adalah pedang kedua yang dia gunakan? Apakah dia pengguna ganda? Aku harus berhati-hati dengan tangannya yang lain nanti. Blackie yang kedua bukanlah senjata, dia seekor anjing, jawab Si Dingtian dengan sangat serius. Luo Wucheng terdiam. Seolah khawatir Luo Wucheng tidak akan mengerti, Si Dingtian terus menjelaskan, bukankah kau sudah memperkenalkan sahabatmu? Blackie the Second adalah sahabatku. Aku selalu senang saat bersamanya. Namun, Cave Master tidak mengizinkanku membawanya kali ini. Tetap saja, kali ini aku bertemu banyak orang di Valet Mountain, seperti mereka yang ada di kompetisi grup dan sekarang kau. Aku tidak merasa kesepian lagi dengan kalian semua di sini bersamaku. Selain itu, ada satu hal yang membuatmu lebih baik dari Blackie the Second, dia hanya bisa menggonggong sementara kalian bisa bicara. Aduh, para murid yang menonton tidak dapat menahannya lagi. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, para murid yang telah bertarung dengan Si Dingtian selama babak penyisihan grup semuanya memiliki ekspresi tidak senang. Mereka tidak menyangka akan dibandingkan dengan seekor anjing. Bahkan Wang Wuxi menatap Master Guamu dari Gua Misteri tertinggi dengan aneh. Wajah Master Guamu memerah sepenuhnya. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Si Dingtian membawa anjing itu adalah karena dia takut dipermalukan. Namun, pada akhirnya, hal itu tetap terjadi. Luo Wucheng sialan ini, bertarung saja kalau kau memang ingin bertarung. Apa yang kau bicarakan tentang hal-hal ini? Yun Jianyu berkomentar dengan geli, aku penasaran apakah anak ini benar-benar bodoh, atau dia hanya berpura-pura. Kau pasti harus berhati-hati jika akhirnya berhadapan dengannya. Qiu Honglei memutar matanya dan menjawab, aku bahkan belum bertarung di ronde ini, namun kamu sudah menyuruhku untuk memikirkan ronde berikutnya. Dengan kemampuanmu saat ini, memenangkan ronde ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Iklan oleh Pub Future. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku tidak boleh meremehkan lawan-lawanku? Apa aku sudah mengatakannya? Wajah Luo Wucheng berkedut. Ia menarik napas dalam-dalam, tampaknya berusaha menenangkan diri sebelum berkata, aku bertanya tentang senjatamu. Senjata, Si Dingtian menjawab dengan heran. Oh, aku dulu menggunakan pisau, tetapi kedua master gua berkata bahwa ini hanya sebuah turnamen dan kita harus berhati-hati. Aku takut akan membunuh seseorang secara tidak sengaja, jadi aku tidak membawanya. Dengan itu, Wu Xiaofan, Wan Guiye, dan Liang Ling dari Kunlun Void tiba-tiba membuka mata mereka. Anak ini mengucapkan kata-kata yang cukup berani. Bahkan para master sekte lainnya memandang ke arah Cave Master-mu dengan ekspresi tidak senang. Master Guamu menyeka keringat dinginnya sambil menjelaskan dengan malu, anak-anak tidak benar-benar tahu apa yang mereka katakan. Tolong jangan dimasukkan ke hati, semuanya. Zuan menatap Si Dingtian dengan ekspresi geli. Anak ini mungkin punya reputasi buruk. Kuharap kau menghajar bajingan Lo itu. Dia benar-benar punya niat seperti itu terhadap cuyanku. Kalau saja aku bukan hakim sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk melakukannya sendiri. Mata Luo Wucheng berkedut. Ia kini merasa bahwa mencoba memulai percakapan sebelum pertandingan adalah sebuah kesalahan. Ia berkata, kau bisa menggunakan pisau, tidak apa-apa. Melihat Si Dingtian jelas memiliki senjata, namun memilih menggunakan tinjunya, bukankah Luo Wucheng akan menggertak lawannya dengan menggunakan pedang? Ia akan menjadi bahan tertawaan jika berita itu tersebar. Tidak, tidak, kata Si Dingtian sambil melambaikan tangannya dengan cepat.
Aku tidak pandai menahan diri dan tidak tahu kapan harus berhenti. Ini cukup bagus. Aku tidak perlu khawatir akan menghajarmu sampai mati jika aku hanya menggunakan tanganku. Sekarang, bahkan Yan Suehen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya. Anak ini memang agak aneh. Di sampingnya, Li Changsheng sedikit mengernyit. Dia mengamati Si Dingtian dengan saksama untuk memastikan apakah ucapannya serius, atau hanya ingin membuat lawannya marah. Buddha Amitabha, kata Master Jian Huang sambil mendesah khawatir. Dermawan ini juga memiliki hati yang murni dan polos. Jika dia bergabung dengan kuil ketenanganku, dia akan mampu mencapai puncak yang luar biasa. Biksu kecil Jie bergumam tidak puas, Guru, apakah Anda mengatakan saya tidak memiliki hati yang murni dan polos? Master Jian Huang menatapnya sekilas dan menjawab, mengapa kamu tidak melihat namamu sendiri terlebih dahulu? Jie terdiam. Lou Wucheng akhirnya marah. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, aku harus merasakan sendiri kemampuanmu yang luar biasa. Pedang panjangnya terlepas dari sarungnya begitu dia berbicara. Bayangan pedang muncul di sekelilingnya. Namun, pada saat berikutnya, semua bayangan pedangnya menghilang dan bergerak tak terduga. Hanya beberapa orang jenius yang samar-samar bisa mengimbangi lintasan pedangnya yang dalam. Zuan cukup terkejut. Apakah ini pedang abadi yang agung? Sampai batas tertentu, pedang ini memiliki kemiripan dengan pedang kepingan salju. Akan tetapi, pedang kepingan salju memiliki karakteristik salju yang lebih menyentuh hati dan dingin, sementara pedang abadi memiliki kesan puncak yang agung, seolah-olah benar-benar ada makhluk abadi dari surga yang menganugerahkan keabadian. Si Dingtian mengacungkan tinjunya dengan waspada, dan kebetulan mengenai ujung pedang. Tubuh mereka berdua bergetar, dan angin bertiup di sekitar mereka. Namun, dibandingkan dengan keganasan Wan Guiyi dan Qiu Changxi, pertempuran ini jelas tampak lebih kecil skalanya. Lou Wucheng tidak terkejut bahwa lawannya bisa menerima serangannya sama sekali. Lagi pula, Si Dingtian sendiri juga murid yang representatif. Dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku hanya menggunakan 40% Kiku, fakta bahwa kau bisa menghentikannya sudah membuatmu cukup baik di antara rekan-rekan kita. Tidak heran kau memiliki tingkat kesombongan seperti itu. Tetapi jika kau tidak menggunakan senjatamu, jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar. Dia terdiam sejenak setelah mengatakan itu. Entah mengapa, dia merasakan dorongan aneh untuk bertanya, berapa banyak ki yang kamu gunakan tadi? Si Dingtian tertegun. Setelah ragu sejenak, dia menjawab, menurutku 30%. Lou Wucheng meraung marah, aku akan membunuhmu. Bab 1647, biarkan orang lain pergi jika memungkinkan. Para penonton di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Adegan yang terjadi di panggung sungguh sangat menggelikan. Mereka tidak menyangka murid perwakilan Gua Misteri Tertinggi adalah orang yang begitu menarik. Beberapa orang bahkan mulai berspekulasi secara diam-diam apakah dia benar-benar sebodoh itu, atau apakah dia berpura-pura membuat Lou Wucheng marah, namun, lebih banyak orang yang condong ke arah yang terakhir. Bagaimanapun, agak sulit untuk percaya bahwa seorang murid yang mewakili bisa sebodoh itu. Zuan ingin tertawa saat melihatnya. Jika orang ini memiliki sistem keyboard, kecepatannya dalam mendapatkan poin amarah tidak akan lebih lambat dari Zuan. Ketika ada orang yang merasa senang, tentu saja ada orang lain yang merasa tidak senang. Lou Wucheng termasuk dalam kategori yang terakhir. Ia merasa bahwa ia telah bertindak cukup sopan, namun bocah Gua Misteri Tertinggi ini bertindak terlalu jauh. Dalam kemarahannya, ia tidak dapat menahan diri lagi. Ia menghunus pedangnya, dan seluruh senjatanya tampak lenyap, kecuali kilatan dingin di ujungnya. Pedang itu menghantam titik akupuntur utama di bahu Si Dingtian seperti lidah ular berbisa. Wan Guiyi, Wu Xiaofan, dan yang lainnya mengangguk. Lou Wucheng ini tidak mengecewakan reputasinya, dia memang ahli dalam menggunakan pedang. Hanya Li Changsheng yang mengerutkan kening. Ia merasa bahwa kondisi mental muridnya terlalu gelisah saat ini. Keterampilan pedang Lou Wucheng telah bertentangan dengan tujuan awal keabadian. Si Dingtian terkejut dan dengan cepat menghindar karena khawatir. Gerakannya tidak begitu halus, tetapi dia sangat cepat. Penghindarannya begitu cepat sehingga tampaknya menembus batas manusia. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tetap tidak secepat pedang Lou Wucheng. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah ada seorang abadi yang sedang mengawasinya, yang terus-menerus menargetkan bagian vitalnya. Sepertinya dia tidak akan bisa menghindar,
jadi dia melepaskan pukulan langsung ke arah pedang panjang lawannya. Tinjunya tampak sekuat logam, dalam sekejap, dia bertukar beberapa lusin gerakan dengan ujung pedang. Ki kuat para petarung saling beradu, menghasilkan gelombang kejut di udara. Ledakan, untungnya, panggung telah dipersiapkan khusus untuk pertarungan semacam itu. Kalau tidak, para murid yang menonton bisa terluka hanya karena suara-suara itu. Si Dingtian ini benar-benar tangguh. Dia benar-benar mampu melawan pedang abadi milik Luo Wucheng dengan tangan kosongnya. Banyak penonton yang berteriak kaget. Karena hasil pertempuran ini akan memengaruhi Sekte Giok Putih, Yan Suehen juga menaruh perhatian. Dia juga bertanya-tanya bagaimana tubuh si Dingtian bisa begitu kuat dengan tingkat kultivasinya, dan kultivasi macam apa yang telah dia lalui. Tapi jika kita bandingkan kekerasannya, dia masih jauh dari orang itu. Pipi Yan Suehen yang dingin berubah sedikit merah. Wang Wuxi memperhatikan hal itu sambil sesekali meliriknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit linglung. Kulitnya sangat bagus hari ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia tampak semakin cantik, sementara aku hanya bertambah tua. Dia merasakan beberapa emosi yang kompleks, dan mulai tampak agak sedih. Tiba-tiba, terdengar teriakan ketakutan saat beberapa perkembangan baru terjadi di panggung. Kedua lawan sudah berpisah. Pakaian Luo Wucheng masih seputih salju, satu tangannya di belakang punggungnya, tangan lainnya memegang pedang panjang dengan posisi miring. Ada setetes darah di ujung pedang. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, si Dingtian berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Tinjunya sudah berdarah. Pakaian di sekitar bahu, dada, dan kakinya semuanya compang-camping, dengan bekas luka pedang samar terlihat di kulitnya. Aku khawatir kau akan mati jika kau masih tidak mengeluarkan senjatamu, kata Luo Wucheng. Setelah serangan bertubi-tubi itu, amarahnya sudah sebagian besar terlampiaskan. Namun, dia tidak hanya ingin menang, dia ingin menang dengan cara yang gagah. Jika dia mengalahkan si Dingtian saat dia sama sekali tidak bersenjata, itu tidak akan terlalu hebat bahkan jika dia menang. Si Dingtian menggaruk kepalanya dan berkata, kau sedikit lebih kuat dari yang lain. Aku mungkin tidak akan bisa menang melawanmu tanpa senjata sama sekali. Semua lawannya di babak penyisihan grup memasang ekspresi muram. Kenapa orang ini harus berkata seperti itu? Tepat saat itu, Master Guamu berteriak dari sisi juri, Dingtian, karena saudara Luo di sini begitu murah hati, sebaiknya kau gunakan senjata untuk bertukar petunjuk dengannya. Ini adalah kompetisi sekali dalam satu dekade, jadi ini adalah masalah penting bagi setiap sekte. Dia tidak ingin kalah dan pergi begitu saja. Si Dingtian sedikit bingung, lalu menjawab, tapi aku tidak membawa senjata apapun. Master Guamu juga merasa terganggu. Dia sendiri tidak menggunakan pisau, dan jika dia memberikan senjatanya, itu akan terlihat seolah-olah dia ikut campur dalam pertarungan. Pihak Sekte Giok Putih pasti akan menentangnya. Tiba-tiba, seorang murid yang baik hati di dekat arena berteriak, aku punya pisau. Ini, kamu bisa meminjamnya. Siapapun yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah orang-orang elit dari klan mereka. Tak seorang pun dari mereka takut keadaan akan menjadi tidak terkendali. Mereka benar-benar ingin melihat keduanya saling mengalahkan di atas panggung. Namun, seseorang di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Senjatamu bahkan tidak bermutu bumi. Namun, kamu masih berani menyarankan untuk menggunakannya untuk melawan pedang abadi. Leher orang pertama memerah. Ia membalas, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan pepatah? Bahkan korek api yang dibeli dengan koin tembaga dapat menyalakan dupa yang paling mahal. Mengapa senjataku tidak dapat digunakan dalam suatu pertandingan? Ketika keduanya berdebat, si Dingtian tertawa konyol dan berkata, sudah cukup, sudah cukup. Tidak apa-apa asalkan aku punya pisau. Luo Wucheng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa-apaan asal kamu punya pisau? Apakah kamu meremehkanku seperti itu? Ketika orang di bawah melihat si Dingtian mendukungnya, dia merasa sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dia mengangkat pedangnya dan berteriak, ini, ambillah. Si Dingtian hendak mengambilnya ketika dia berbalik dan berkata kepada Luo Wucheng, aku akan mengambil senjataku sekarang, jadi jangan menyerangku dari belakang, oke. Mata Luo Wucheng berkedut. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurutmu siapa aku ini? Kenapa aku harus melakukan hal yang begitu lemah? Semua pengikut Sekte Giok Putih juga menyuarakan dukungan mereka. Mereka semua merasa bahwa bocah ini benar-benar sudah
Keterlaluan. Sebaliknya, para murid Gua Misteri Tertinggi menahan tawa mereka. Ini jelas bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Tak lama kemudian, Si Dingtian mengambil pisaunya. Lou Wucheng bertanya dengan dingin, bisakah kita lanjutkan pertarungan ini? Dia telah dibuat terlihat seperti bahan tertawaan oleh bocah nakal berulang kali. Dia benar-benar mulai memiliki pikiran untuk membunuh. Ya, jawab Si Dingtian, tetapi saat dia selesai berbicara, Lou Wucheng sudah bergerak. Menendang arena dengan ujung jari kakinya, Lou Wucheng melayang beberapa ratus meter ke udara. Ia menempatkan kedua lengannya di udara seperti salib, dan samar-samar tampak garis besar istana abadi di belakangnya. Semua murid di dekat arena tiba-tiba merasakan gelombang dingin dan semacam kesedihan, seolah-olah mereka terpisah dari dunia. Pada saat yang sama, mereka samar-samar dapat merasakan kekuatan misterius, seolah-olah mereka sedang dipinggirkan oleh dewa. Ya Tuhan, apakah benar-benar istana abadi yang legendaris? Iklan oleh Pub Future, banyak orang yang tersentuh. Walaupun ini adalah dunia berlatih, mereka belum pernah melihat keabadian sejati sebelumnya. Meskipun istana keabadian ini hanyalah proyeksi, mereka merasa bahwa seperti inilah seharusnya istana keabadian. Baik Yan Suhen maupun Yun Jianyu sedikit bingung. Istana abadi ini tampak mengesankan, tetapi tidak memiliki substansi. Mereka telah merasakan aura sejati para abadi pengadilan surgawi di ruang bawah tanah sia besar milik ras iblis. Istana abadi ini terlalu kurang dibandingkan dengan perasaan saat itu. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zuan. Mereka berpikir, keberuntungan anak ini sungguh tidak masuk akal. Fakta bahwa mereka dapat mencapai posisi mereka saat ini, selain karena bakat, sebagian karena keberuntungan. Namun dibandingkan dengan Zuan, mereka benar-benar bukan apa-apa. Kapan mereka pernah mengalami pertemuan yang luar biasa seperti itu selama bertahun-tahun sebelum mereka bertemu Zuan? Namun, setelah mereka bertemu dengannya, mereka menemukan bahwa hal-hal luar biasa muncul satu demi satu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatur pernafasan. Keduanya adalah Grandmaster, jadi indera mereka sangat tajam. Mereka segera menyadari bahwa mereka berdua sedang menatap Zuan. Yun Jianyu berpikir, bukankah aneh kalau wanita bertubuh batu itu menatap bocah nakal seperti ini? Itu sama sekali tidak seperti sifat biasanya. Mungkinkah dia sama sepertiku, khawatir dengan perasaan murid kita? Yan Suehen berpikir dalam hati, tetua Peng dari Pulau Kekosongan ini tidak memiliki reputasi yang hebat, tetapi dia tampaknya jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Meskipun begitu, mengapa dia menatap Zuan seperti itu? Mungkinkah dia akan melakukan sesuatu yang buruk padanya? Mungkin karena Zuan pernah membantu murid Pulau Kekosongan sebelumnya dan dia bersyukur, bukan? Tapi tatapan matanya sungguh aneh. Tepat pada saat itu, Lou Wucheng perlahan mengangkat pedangnya ke arah Si Dingtian. Istana abadi yang besar itu tampaknya telah menerima perintah dan langsung runtuh ke arah lawannya. Banyak murid dapat merasakan tekanan itu dan secara naluriah menggigil. Apakah ini pedang abadi? Wan Guyi bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua adalah pengguna pedang, jadi ekspresinya penuh kegembiraan. Bahkan para master sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Changsheng. Pedang abadi memang memiliki reputasi yang pantas. Di mata mereka, pedang Lou Wucheng masih sedikit belum matang. Misalnya, banyak detail istana abadi yang masih belum jelas, tampaknya agak samar dan tidak memberikan tekanan yang cukup. Tetapi jika Li Changsheng yang menggunakan keterampilan itu, apakah mereka dapat menghentikan serangannya? Anak muda Supreme, misteri Cave udah tamat, itulah yang ada dalam pikiran semua penonton. Lagi pula, bocah konyol itu tidak mungkin bisa memenangkan pedang surgawi itu. Hanya Zuan yang menatap Si Dingtian dengan penuh semangat. Dia tidak percaya Si Dingtian akan kalah begitu mudah. Tepat pada saat itu, Si Dingtian tiba-tiba mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya. Dia berteriak, lalu mengangkat pedangnya. Dia membuat gerakan membelah secara sederhana. Akan tetapi, dengan itu saja, garis besar pedang itu memanjang lebih dari 100 meter jauhnya. Pedang itu menghantam istana abadi. Segala sesuatu yang alami di puncak emas memiliki nilai yang luar biasa. Kemudian, seluruh istana terbagi dua. Kekuatan cahaya pedang juga hancur, menjadi jauh lebih kecil ukurannya. Pedang itu tampaknya akan menghilang, tetapi terus mengiris ke arah Lou Wucheng. Kidan darah Lou Wucheng menjadi kacau karena istana abadinya hancur. Pada saat itu, dia bahkan merasa agak sulit untuk bergerak.
Ketika dia melihat bilah cahaya melesat ke arahnya, matanya mengerut dengan cepat. Tiba-tiba, terdengar suara retakan yang rapuh. Pedang Si Dingtian hanya terbuat dari baja biasa, jadi tidak dapat menahan kekuatan seperti itu lagi. Pedang itu hancur berkeping-keping dan tertiup angin. Cahaya pedang itu pun menghilang pada saat yang sama. Lou Wucheng memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit, lalu menyerang lawannya. Ia memiliki peluang besar untuk menang dalam situasi seperti itu. Namun, saat ia sudah setengah jalan, ia tiba-tiba melompat mundur dan menjauh dari mereka. Price sendiri sebagai pendekar pedang tidak mengizinkannya memanfaatkan situasi sulit lawannya. Ia berkata, keterampilan pedang saudara Si sangat luar biasa, hal itu membuatku kagum. Karena sulit bagi kita untuk menentukan pemenang sejati, bagaimana kalau kita akhiri saja semuanya di sini dan menjadi teman? Menurutnya, kemenangan sudah dapat diraih dengan mudah. Mengambil inisiatif untuk menawarkan hasil seri sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Si Dingtian. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa ingin bertanya, ngomong-ngomong, nama hebat apa yang diberikan untuk seranganmu itu? Si Dingtian menyapu kepalanya dan menjawab, gerakan itu. Master Long mengajarkannya kepadaku. Dia berkata bahwa jika orang tidak dapat mengalahkanmu, kamu harus membiarkan mereka pergi sebisa mungkin. Dia juga mengatakan bahwa siapapun yang dapat melakukan kesalahan, jadi kamu harus memaafkannya. Hah? Ada apa, Saudara Lou? Lou Wucheng sangat marah hingga matanya menjadi hitam. Dia muntah darah dan pingsan. Bab 1648, apakah kalian semua dari Sekte Iblis? Semua murid di sekitar panggung tercengang. Lou Wucheng jelas berada pada posisi yang menguntungkan, jadi mengapa dia muntah darah dan pingsan? Namun sekali lagi, bukankah kata-kata anak di seberangnya itu agak keterlaluan? Pertarungan ini, para Grandmaster juga saling memandang dengan cemas. Murid biasa belum tentu dapat mengetahui pasti apa yang telah terjadi, tetapi tentu saja mereka dapat mengetahuinya. Jika Si Dingtian memegang pedang biasa, kemenangan pasti sudah ditentukan jauh sebelumnya. Namun, pedangnya telah hancur, sehingga kemenangan berada di genggaman Lou Wucheng. Saat itu, Lou Wucheng ingin menunjukkan belas kasihan kepada lawannya, tetapi akhirnya pingsan karena marah. Para juri benar-benar tidak tahu bagaimana cara menilai pertandingan. Jika mereka mengatakan bahwa Si Dingtian menang, Li Changsheng dari Sekte Giok Putih kemungkinan tidak akan membiarkan dirinya kehilangan muka sebanyak itu. Namun, jika mereka mengatakan Lou Wucheng menang, yah, dia tergeletak di tanah tanpa sadar. Sementara juri lainnya bingung, Li Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, temperamen Wucheng masih kurang, dan dia gelisah dan tidak sabar terhadap lawannya. Kekalahannya kali ini tidaklah pantas. Saat dia berinisiatif mengatakan itu, yang lain menghela napas lega. Mereka secara alami menyatakan kemenangan Si Dingtian. Keributan pun terjadi. Para penonton tidak menyangka akan terjadi kejutan besar lagi. Lou Wucheng, salah satu kandidat yang difavoritkan untuk merebut mahkota, akhirnya kalah dari seorang anak bodoh yang tidak dikenal. Li Changsheng melayang ke panggung. Ia menarik tangannya dan mengirimkan sejumlah energi, dan Lou Wucheng perlahan terbangun. Ketika ia melihat ekspresi dingin gurunya dan mendengar nada yang ditujukan kepadanya, ia tidak dapat menahan rasa malu. Dia benar-benar ingin melarikan diri dan merangkak ke dalam lubang. Saat itu, Zuan tiba-tiba berkata, menurutku temperamennya tidak seburuk itu. Sejak awal, dia tidak mau memanfaatkan lawan yang tidak bersenjata, kemudian, ia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan, tetapi ia tidak memanfaatkan lawannya. Sikap itu sesuai dengan karakter seorang pendekar pedang yang tinggi dan pantang menyerah. Aku percaya bahwa jika dia terus berlatih dengan pengabdian yang tulus, prestasinya dalam ilmu pedang tidak akan terbatas. Lou Wucheng yang tadinya benar-benar putus asa kini tercengang. Bahkan murid-murid junior yang biasanya menghormatinya pun tampak meremehkan, namun saingan cintanya ini, yang paling dibencinya, malah berbicara membelanya. Ia tak mampu menahan perasaan campur aduk, bahkan ingin menangis. Dia segera menghadap muka karena takut orang lain akan melihatnya menangis. Dengan Zuan yang memimpin, Wang Wuxi dan yang lainnya tentu saja memuji Lou Wucheng juga. Bagaimanapun, Sekte White Jade masih memiliki harga diri, dan memberi mereka bantuan tidaklah terlalu sulit. Yan Suehen menatap Zuan dengan heran. Bukankah hubungan mereka berdua tidak baik? Namun, dia malah membelanya. Mungkinkah karena Lou Wucheng berasal dari Sekte Giok Putih,
jadi Zuan bersikap baik kepada semua orang yang terkait. Pipinya yang putih menjadi sedikit panas saat dia memikirkan hal itu. Temukan cerita baru di novel Elbin C. Om. Sementara itu, mata Pei Mianman berbinar-binar. Ia berpikir, Ahzu semakin menjadi panutan bagi semua orang. Ah, tapi ini hampir membuatnya tampak seperti kakakku. Mata Qiu Honglei juga berbinar. Dia berkata, Ahzu adalah orang yang baik. Yun Jianyu mendengus. Bersikap terlalu baik bukanlah hal yang baik di sekte suci kita. Ahzu bahkan bukan dari sekte suci, kata Qiu Honglei acuh tak acuh. Dia meletakkan dagunya di tangannya sambil menatap kekasihnya di kejauhan. Berhentilah bertingkah seperti boneka yang sedang dilanda cinta, giliranmu sudah hampir tiba. Jangan mengacaukan segalanya sekarang, gerutu Yun Jianyu. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa jengkel ketika melihat muridnya bertingkah seperti ini. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Wang Wuxi telah mengumumkan akhir dari pertarungan ketiga. Pertarungan keempat adalah antara Liang Ling dari Sekte Kunlun Void dan Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan. Ketika mereka melihat keduanya melangkah maju, para penonton yang sibuk dengan urusan masing-masing segera mulai berspekulasi tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan. Kebanyakan dari mereka lebih menyukai Liang Ling, karena Sekte Kunlun Void pernah menjadi sekte besar yang sebanding dengan Jadevil Palace dan Heavenly Sorrow, mereka pernah dianggap sebagai tiga sekte besar. Meskipun mereka telah jatuh cukup jauh, Emptiness Isle bahkan lebih buruk. Sementara itu, penampilan Peng Wuyan ini sungguh sulit dijelaskan. Cara dia bertarung selama babak penyisihan grup juga sangat sengit. Karena itu, mereka secara naluriah cenderung memilih Liang Ling yang cukup tampan. Namun, Zuan diam-diam mengamati wanita jelek di atas panggung. Dia hanya merasa bahwa wanita itu agak familiar. Mungkinkah karena dia pernah menolongnya sebelumnya? Yan Suehen, yang diam-diam mengamatinya, mengerutkan kening. Seberapa sukanya dia mengejar Rock. Dia bahkan tidak akan membiarkan wanita ini pergi. Liang Ling dari Sekte Kunlun Void. Pemuda di atas panggung menangkupkan tangannya dan memanggil. Qiu Honglei berkata sambil tersenyum lebar, jangan buang-buang waktu lagi dengan kata-kata dan langsung saja bertarung. Kita tidak ingin semuanya berakhir seperti ronde terakhir, bukan? Liang Ling tersedak. Ketika dia mengingat akhir yang menyedihkan dari Luo Wucheng, dia menyadari bahwa terkadang, berbicara terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Namun, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Wanita ini jelas sangat jelek, tetapi mengapa senyumnya agak cantik? Ah, apa-apaan ini? Pasti ada yang salah dengan diriku. Dia mulai meragukan seleranya sendiri. Dengan ekspresi muram, dia mengeluarkan tombaknya. Dia ingin mengatakan, wanita dulu, tetapi ketika dia mengingat kekejaman lawannya selama babak penyisihan grup, dia benar-benar tidak tampak seperti tipe yang membutuhkannya untuk memberinya cacat. Karena itu, dia berteriak, kalau begitu, harap berhati-hati, Nona. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kobaran api saat dia berbicara. Kemudian, tombaknya berputar cepat, membentuk naga api berbentuk sekrup. Naga itu menghancurkan semua yang ada di jalannya saat melesat menuju Qiu Honglei. Bahkan dengan perlindungan formasi arena di antara mereka, para murid di sekitarnya masih merasakan suhunya yang mengerikan. Reputasi Liang Ling ini mungkin tidak sebanding dengan Wu Xiaofan dan Luo Wucheng, tetapi kendalinya atas elemen api telah mencapai tingkat seperti itu. Ada banyak sekali kultivator elemen api di dunia, tetapi mereka dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut sebagian dapat ditentukan melalui warna api, dengan api yang lebih murni lebih tembus cahaya dan membakar lebih panas. Selain itu, tingkat kendali seseorang juga sangat penting. Ada banyak kultivator elemen api yang hadir, dan mereka secara alami dapat melihat bahwa Liang Ling adalah yang terbaik dari semua kultivator elemen api yang telah bertarung sejauh ini. Tentu saja, api hitam Pei Minaman tampaknya merupakan pengecualian. Kebanyakan orang belum pernah melihat api yang berwarna hitam dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu jelas merupakan jenis api varian yang aneh. Saat dia melihat naga api raksasa itu menyerbu ke arahnya, ekspresi Qiu Honglei tetap tenang. Dia menyilangkan lengannya di depan, dan sepasang bilah pendek langsung muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dinding cahaya tiba-tiba terbentuk di depannya. Naga yang meraung itu menghantam dinding cahaya, membentuk awan jamur mini. Kemudian, ledakan yang memekakkan telinga pun terjadi. Api yang berkelap-kelip itu bahkan tampak mendistorsi ruang itu sendiri.
Setelah beberapa saat, naga api itu menghilang, memperlihatkan tombak Liang Ling yang menempel di dinding cahaya. Namun, tombak itu tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Tembok keluhan. Ada banyak kultivator kuat yang hadir dan mereka segera mengenali nama jurus itu. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator elemen cahaya. Iklan oleh Pub Future. Bahkan para Grandmaster di kursi juri pun terkejut. Elemen cahaya merupakan salah satu elemen yang paling langka di antara para kultivator. Sementara itu, Wall of Size merupakan jurus bertahan yang paling terkenal dari para kultivator tersebut. Jurus ini hampir mustahil ditembus oleh para kultivator dengan level yang sama, membuat lawan mendesah putus asa. Dari situlah nama tersebut berasal. Para Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Elder Peng dari Emptiness Isle dengan rasa iri. Mereka tidak menyangka bahwa sekte terlemah, Emptiness Isle, telah memilih individu yang berbakat seperti itu. Alis Yun Jianyu sedikit terangkat. Dia begitu bersemangat sehingga dia hampir melompat dan mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi para idiot sok suci itu pasti akan menarik untuk dilihat. Zhu Anlinglung. Dia tidak bisa tidak mengingat Qiu Honglei, yang juga berelemen cahaya. Dia berpikir, aku ingin tahu bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Para master dan tetua sekte mulai mendiskusikan Peng Wuyan, tetapi mereka segera mencapai kesimpulan. Meskipun elemen cahaya langka, elemen itu tidak unggul dalam menyerang. Melawan elemen api, yang terkenal karena kekuatan menyerangnya, elemen itu tidak terlalu menguntungkan. Meskipun kekuatan tembok keluhan sangat besar, tidak mungkin itu bisa dipertahankan selamanya. Dalam kompetisi semacam ini di mana para pesaing memiliki tingkat kultivasi yang sama, hanya dengan sedikit bersantai saja seringkali akan menghasilkan kemenangan bagi lawan. Yun Jianyu mencibir, apa yang kalian semua mengerti? Hanya Master Jian Huang yang merasa agak bersemangat. Ia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini sangat cocok dengan warisan kuil ketenangan kita. Jika ia mengembangkan cahaya Buddha, bukankah kita akan mampu mendatangkan banyak pengikut? Si gendut kecil Jie tak kuasa menahan diri untuk menggerutu, Guru, sekte Buddha kami adalah tempat yang tenteram, bagaimana mungkin kami mengizinkan seorang wanita masuk? Kenapa tidak? Banyak sekali wanita yang sudah menikah dan tidak subur datang untuk berdoa di kuil kita. Bukankah semua keinginan mereka akhirnya terpenuhi? Guru Jian Huang mendengus. Lagi pula, sekte Buddha juga memiliki biarawati. Jie mengerutkan bibirnya. Tuan terus berusaha merekrut orang begitu dia melihat seseorang yang disukainya. Master sekte Peng itu harus berhati-hati. Saat itu, Liang Ling sudah bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia menarik tombaknya dan mencoba menyerang dari arah yang berbeda. Lawannya harus menghabiskan sejumlah besar ki untuk mempertahankan tembok keluhan, jadi melanjutkan serangannya akan menguntungkan baginya. Benar saja, Wall of Size dengan cepat menghilang. Namun, Qiu Honglei melepaskan peluru cahaya. Peluru itu sangat cepat dan langsung tiba di depan lawannya. Liang Ling merasa ngeri, dan dengan cepat mengacungkan tombaknya untuk menangkisnya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Beberapa peluru cahaya lagi terbang ke arahnya, dan dia menghindar dengan waspada. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun peluru cahaya ini cepat, mereka agak kurang bertenaga. Karena itu, dia mengumpulkan api di sekitar tombaknya dan mengacungkannya seperti naga, membubarkan semua peluru yang masuk. Namun, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sebuah peluru cahaya yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua bulu halusnya berdiri tegak. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Meskipun kekuatan bola cahaya itu besar, itu terlalu lambat. Tidak mungkin itu akan mengenainya. Karena itu, saat bola cahaya itu mendekat, dia berpura-pura menyerangnya dengan tombaknya, namun, pada kenyataannya, dia menghindarinya di saat-saat terakhir dan menusukkan tombaknya ke lawannya. Selama dia bisa mendekat, wanita ini akan tamat. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Wall of Size lagi. Sementara itu, Yun Jianyu tertawa meremehkan. Dasar bodoh. Pada saat yang sama, Liang Ling saat mengetahui bila pedang lawannya muncul di depannya. Bila-bila pedang itu bergerak dengan pola yang sama sekali tidak terduga dan berulang kali menyerang bagian vitalnya. Liang Ling akhirnya terbangun dari tidurnya. Saya telah menggunakan tipuan sebelumnya, jadi mengapa bola cahaya raksasa tidak bisa menjadi? Tipuan juga, lawannya telah mengantisipasi bahwa ia akan menghindar dengan cara itu, dan telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya.
Jaraknya hanya 3 inci, jarak yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh pengguna tombak, apalagi dalam kondisinya saat ini, karena tenaganya telah terkuras. Keraguan lawannya terhadap waktu terlalu kejam. Saat mereka mencabik-cabik tubuhnya, bilah pendek di tangan Qiu Honglei berubah menjadi 2 garis cahaya yang mengalir. Garis-garis kabut berdarah dengan cepat terbang di udara. Hanya dalam beberapa saat, 180 luka muncul di tubuh Liang Ling. Dia jatuh ke tanah seperti boneka yang telah dicabik-cabik. Seluruh Golden Peak langsung terdiam. Awalnya ini adalah kompetisi yang seimbang, tetapi kemenangan telah ditentukan begitu cepat. Bukankah wanita ini agak terlalu kejam dalam cara bertarungnya? Tetua Sekte Kunlun Void meraung marah, kalian masih sangat muda, tapi sudah begitu kejam. Apakah kalian semua dari Sekte Iblis? Bab 1649, Yun Jianyu yang bangga. Apa yang kamu tangisi? Dia kan belum mati, teriak Yun Jianyu sambil membanting meja dan ikut berdiri. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hati. Kamu masih belum melihat adegan yang benar-benar tanpa ampun. Jika ini bukan kompetisi Tao, orang itu pasti sudah dipotong menjadi 8 bagian. Tidak mungkin dia bisa lolos hanya dengan beberapa luka. Zuan merasa khawatir. Mengapa kepribadian tetua Peng ini tampak sedikit mirip dengan kakak Yun? Namun, dia tertawa dalam hati. Dia benar-benar memiliki imajinasi yang hebat. Lagi pula, kakak Yun jauh lebih cantik daripada wanita ini. Alasan utama mengapa tidak ada yang menganggap serius kemungkinan itu adalah karena ini jelas merupakan pertemuan golongan ortodoks. Jika kedua orang dari Sekte Iblis itu datang, bukankah mereka akan membuang-buang nyawa mereka? Wang Wuxi mengalami sakit kepala yang hebat. Apa yang terjadi hari ini? Para juri bertarung lebih agresif daripada para pesaing. Apakah mereka akan memulai konflik lagi? Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara rendah dan dalam memanggil dari bawah, "Penatua, aku belum kalah." Para penonton menoleh dan melihat Liang Ling yang tadinya berbaring di atas panggung, perlahan berdiri tegak. Ada lapisan api yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ketika tetua Sekte Kunlun Void melihat itu, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak, "Jangan pernah." Namun, pada saat yang sama, terjadi ledakan besar saat seluruh tubuh Liang Ling terbakar. Auranya, yang tadinya sangat lemah, kembali bergejolak. Selain itu, semua lukanya sembuh dengan cepat. Para master sekte yang menyaksikan itu menghela napas. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka tentu menyadari bahwa ini adalah keterampilan pamungkas Sekte Kunlun Void, Inferno Rebirth. Dengan menyalakan esensi darah mereka dapat pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Meskipun efeknya kuat, namun, biayanya juga sama beratnya. Setelah menggunakan keterampilan itu, seseorang akan beruntung jika hanya mengalami cedera serius. Beberapa pengguna bahkan meninggal atau menjadi lumpuh. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang pulih, ada kemungkinan itu memengaruhi batas atasnya. Karena itu, keterampilan itu biasanya tidak pernah digunakan, kecuali oleh mereka yang tahu bahwa mereka akan mati. Namun, Liang Ling telah menggunakannya dalam situasi saat ini. Bahkan jika dia menang, tidak mungkin dia bisa bertarung di babak berikutnya. Ikuti novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Tetua Sekte Kunlun Void Suando memukul pahanya dan melanjutkan, kenapa kau harus bertindak sejauh itu? Apa kau sudah gila? Liang Ling berkata dengan ekspresi tegas, aku bisa saja kalah, tapi aku tidak akan kalah semudah itu. Saat dia menatap Qiu Honglei, matanya dipenuhi dengan semangat bertarung yang tinggi. Bahkan Zuan pun tidak dapat menahan rasa kagumnya saat melihat itu. Meskipun ada banyak orang biasa-biasa saja dalam kompetisi ini, ada juga beberapa anak muda yang sangat baik. Misalnya, Liang Ling ini sedikit sombong, tetapi sifat pantang menyerahnya membuktikan bahwa dia adalah pria sejati. 9 sekte Tao adalah bagian dari faksi yang saleh, dan para murid yang mereka besarkan memiliki beberapa keterampilan, seperti yang diharapkan. Sesuai keinginanmu, jawab Qiu Honglei, menyingkirkan senyum riangnya. Dengan pedang pendek di tangannya, sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menyerbu Liang Ling. Iklan oleh Pub Future, Liang Ling tidak membalas dengan tombaknya, sebaliknya, ia mengubah seluruh tubuhnya menjadi tornado api yang berkobar. Api merah muncul di tengahnya, dan membakar seluruh panggung hingga permukaannya menjadi merah tua. Garis-garis urat merah mengalir di tanah seperti lahar. Qiu Honglei tampak terbakar.
Dia segera menendang tanah untuk membatalkan serangannya dan melompat mundur. Namun, tornado api raksasa di tengahnya menyebar menjadi beberapa pilar api yang lebih kecil, menyerang area di sekitarnya. Meskipun tempatnya dilindungi oleh formasi, panggung arena masih berubah menjadi lautan api. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan gerakan Qiu Honglei, dia masih tidak punya tempat untuk pergi. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa terbang ke udara. Liang Ling memanfaatkan kesempatan itu dan melesat ke udara, dikelilingi oleh kobaran api. Lawannya belum mencapai tingkat master, jadi mobilitasnya di udara sangat berkurang. Tepat saat itu, api membasahi seluruh arena. Formasi itu bergerak cepat, jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka melakukan segala cara untuk mencegah pertempuran yang memengaruhi penonton di sekitar panggung. Seluruh panggung membentuk gunung berapi yang hampir meletus. Lahar berwarna merah menyala di mana-mana, dan udara di dalamnya terbakar dengan cepat. Tidak ada tempat untuk berlari di dalam arena. Di tengah kobaran api, sosok Qiu Honglei tampak tidak berarti, seolah-olah dia akan ditelannya begitu saja. Kaiyu dari Sekte Kesedihan Surgawi berkata sambil mendesah, seperti yang diharapkan dari murid perwakilan Sekte Kunlun Void, tingkat keterampilan ini berada pada tingkat yang berbeda. Wanita jelek dari Pulau Kekosongan mungkin akan dikalahkan. Ekspresi Ziyin menjadi muram. Meskipun Liang Ling tangguh, hasil saat ini hanya tercapai karena Inferno Rebirth mengaktifkan potensinya. Jika dia berada di atas panggung, yang harusnya dia lakukan hanyalah bertahan sampai Liang Ling menggunakan semua kekuatannya. Menang tidak akan terlalu sulit. Dia bahkan akan mampu menggunakan Push of the Iron Mountain dan Shadowless Ball untuk menyerang sejak awal. Dengan begitu, Liang Ling tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Namun, tidak ada kesempatan seperti itu yang tersisa baginya setelah kekalahannya di babak penyisihan grup. Ketika teringat penyebab semua itu, dia menatap penuh kebencian ke arah Pei Mianman dari istana Jadevil di kejauhan. Ini semua salah satu wanita. Akan tetapi, saat dia melihat dadanya yang bidang dan mata yang tampak seperti bisa tersenyum, dia menyadari bahwa dia sendiri tidak bisa marah padanya. Aku tak menyangka Sekte Tao memiliki makhluk lain yang setingkat dengan Pericu baik dari segi penampilan maupun kultivasi. Akan lebih bagus jika aku tidak meremehkan lawanku sejak awal. Setelah memikirkannya, dia merasa tidak mungkin dia akan kalah jika mereka bertarung lagi. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tertekan. Tiba-tiba, gelombang cahaya yang kuat muncul. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka. Mereka berteriak, "Apa-apaan ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa." Di udara, seluruh tubuh Qiu Honglei memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti matahari. Semua Master Sekte bangkit berdiri. Ini tampaknya adalah keterampilan yang menyilaukan dari elemen cahaya. Karena unsur cahaya sangat langka, banyak dari mereka hanya membacanya pada teks-teks tertentu. Sekarang setelah mereka dapat melihatnya sendiri, tidak mungkin mereka akan melepaskan kesempatan seperti itu. Meskipun cahaya menyilaukan membuat semua murid menutupi mata mereka yang dipenuhi air mata, dengan melatih mereka, itu secara alami tidak terlalu berpengaruh pada para Master Sekte. Iklan oleh Pub Future. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Liang Ling. Meskipun ia dikelilingi oleh tornado api, ia telah mengawasi Qiu Honglei sepanjang waktu. Pada saat itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya kuat itu lebih besar daripada yang diderita oleh murid yang menyaksikannya. Ia merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat, dan hamparan putih yang luas menutupi penglihatannya untuk sementara waktu. Itu bukan masalah kecil, dia hanya bisa mengarahkan apinya ke arah yang dia ingat sebagai tempat lawannya berada. Namun, mengapa Qiu Honglei cukup bodoh untuk tetap berada di tempat yang sama? Dia segera muncul di belakang Liang Ling, dan bilah-bilah pedang saling bersilangan di tangannya. Sebuah bilah lampu berbentuk seperti panah yang melesat keluar. Tebasan salib suci, seru seseorang, menyadari asal-muasal gerakan itu. Cahaya yang terkondensasi dari pedang Qi itu dapat mengiris logam dan batu giok. Gerakannya sangat tajam. Liang Ling akhirnya menyadari ada yang aneh. Dia segera memanggil api di belakangnya, tetapi dia masih agak terlambat. Goblok! Cahaya itu menghantam pilar api yang berputar-putar. Api yang mengerikan itu benar-benar terkoyak secara langsung. Api yang mengamuk itu tampaknya ditekan oleh sesuatu, dan jelas menjadi jauh lebih kecil.
Diri Liang Ling yang sebenarnya juga muncul dari dalam api saat ia dengan cepat mencoba membela diri dengan tombaknya. Cahaya menyilaukan berkedip-kedip, dan dia terlempar dari langit. Ada bekas yang jelas tertinggal di tombak, dan tangannya juga basah oleh darah. Pakaian di bagian depan dadanya robek, memperlihatkan luka di bagian bawahnya. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Qiu Honglei bertanya sambil tersenyum. Ekspresi orang-orang yang hadir berubah aneh. Wanita ini jelas jelek, tetapi gerakannya hampir tampak seperti wanita yang sangat cantik. Awalnya, mereka merasa sedikit jijik. Namun, saat mereka terus memperhatikannya, mereka merasa dia semakin menawan. Inikah yang disebut kekuatan orang kuat? Liang Ling terdiam di tanah selama beberapa saat. Akhirnya, dia berkata dengan nada yang sangat getir, tidak perlu. Terima kasih sudah bersikap lunak, aku sudah kalah. Sebelumnya, ia mengira bahwa ia kalah karena ia ceroboh dan membiarkan dirinya disergap. Ia jelas masih memiliki banyak jurus yang lebih kuat yang belum ia gunakan, kalah dalam kompetisi sekali dalam 1 dekade, begitu saja, terlalu sulit untuk diterima. Itulah sebabnya ia dengan gegabah menggunakan Inferno Rebirth. Namun, saat pertarungan berlanjut, dia menyadari bahwa wanita ini sebenarnya sangat hebat dan tidak bisa dipahami. Siapapun yang bisa menjadi murid yang representatif pasti tidak bodoh. Dia tahu bahwa biaya Inferno Rebirth akan semakin besar jika dia terus bertarung, dan peluangnya untuk menang sangat rendah. Apa alasan yang tersisa untuk melanjutkan? Wu Xiaofan, Wan Guiyi, dan murid-murid perwakilan lainnya dengan hati-hati mengamati Qiu Honglei. Wanita ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Karena Liang Ling telah mengakui kekalahannya, Tetua Xuandou tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia bergegas keluar untuk memberi Liang Ling beberapa obat dari Sekte Kunlun Void. Sementara itu, Wang Wuxi dan para master sekte lainnya menatap Yun Jianyu dengan ekspresi yang bertentangan, lalu berkata, Pulau Kekosongan biasanya tetap terpencil, tetapi ketika mereka muncul, mereka benar-benar membuat dunia terpesona. Lagi pula, di masa lalu, satu-satunya tujuan Pulau Kekosongan tampaknya adalah untuk membuat sekte lain terlihat lebih baik. Namun, murid ini tampaknya sangat kuat. Liang Ling bahkan tampaknya belum mendorongnya hingga batas maksimal. Aku setuju gelombang, ketika dia melihat para perwakilan sekte ortodoks yang biasanya mengutuknya sampai mati sekarang memujinya, Yun Jianyu merasa seperti seseorang yang telah menemukan es semangka di tengah gurun. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan padanya jika mereka mengambil mahkota dan mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan bagaimana rencananya akan mengubah sekte-sekte Tao ini menjadi bahan tertawaan. Karena kami sudah menentukan 4 besar, kami akan beristirahat selama 1 hari dan akan melaksanakan semifinal lusa, kata Wang Wuxi. Begitu saja, kompetisi hari itu berakhir. Para murid dengan bersemangat mendiskusikan pertandingan sebelumnya. Banyak dari mereka berlari ke Pulau Kekosongan untuk menjilat mereka. Sekarang setelah mereka memiliki murid yang tangguh, Pulau Kekosongan tidak akan lagi menjadi yang terlemah di masa depan. Itu adalah tempat yang layak untuk menunjukkan niat baik mereka. Yun Jianyu biasanya paling membenci interaksi sosial semacam ini, tetapi saat ini, dia malah senang. Lagi pula, semakin antusias orang-orang ini, semakin menarik reaksi mereka begitu kebenaran terungkap. Ekornya hampir menunjuk ke langit ketika Yan Suhen tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, kamu sangat mirip dengan salah satu kenalanku. Keringat, kekuatan, kesuksesan 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future, bab 1650, seleksi. Yun Jianyu berpikir dengan cemas, apakah wanita sedingin batu itu mengetahuinya? Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia juga khawatir bahwa membela diri hanya akan membuatnya tampak lebih mencurigakan. Untungnya, setelah menatapnya, Yan Suhen akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku mungkin salah mengira kamu orang yang salah. Dia segera pergi setelah itu. Banyak orang mencoba memulai percakapan dengannya di sepanjang jalan, tetapi dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka. Yun Jianyu menggertakkan giginya saat melihat Yan Suhen pergi. Sialan wanita itu dan penampilannya, tidak heran pria selalu berusaha menyanjungnya. Selanjutnya, mereka akan melakukan undian untuk babak berikutnya. 4 pemenang telah ditentukan sejauh ini, jadi bersama dengan Pei Mianman, totalnya ada 5 peserta. Akan ada satu lagi Bai. Di masa lalu, beberapa orang meragukan sistem yang terlalu acak.
Bagaimana jika satu orang terus-menerus menarik diri? Bukankah mereka akan mendapat keuntungan besar? Namun, pada akhirnya, sekte yang paling kuat pada saat itu menyatakan bahwa keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Para petinggi dari berbagai sekte tidak banyak yang keberatan dengan hal itu. Lagi pula, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mereka memahami pernyataan itu. Setengah dari pencapaian seseorang bergantung pada bakat dan usahanya sendiri, sementara setengah lainnya bergantung pada takdir. Semakin besar keberuntungan seorang kultivator, semakin banyak pertemuan ajaib yang akan mereka alami, dan mereka akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang dibandingkan dengan yang lain. Namun, setelah sekian tahun, tidak ada yang benar-benar mendapatkan baik lagi dan lagi. Bahkan, ada beberapa yang mendapatkan baik, tetapi karena mereka belum mengalami babak sebelumnya, mereka tidak mampu mengimbangi intensitas pertarungan mereka. Karena berbagai alasan, aturan itu tetap dipertahankan. Tak lama kemudian, Wu Xiaofan dari Sekte Matahari Sejati, Wan Guyi dari Istana Jadevol, Si Dingtian dari Gua Misteri Tertinggi, Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan, dan Pei Mianman semuanya tiba di depan sebuah kotak. Kotak itu dibuat khusus oleh Sekte Tao, dan itu benar-benar menghalangi persepsi Qi. Di antara itu dan fakta bahwa begitu banyak master sekte berada di area juri yang mengawasi proses bersama-sama, tidak ada kemungkinan untuk curang. Para pesaing mulai merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, keberuntungan mereka di sini dapat memengaruhi jalan mereka menuju kemenangan. Bagi Wu Xiaofan, jika lawannya terlalu kuat dan ia harus mengeluarkan terlalu banyak tenaga, orang lain berpotensi mencuri kemenangan darinya. Bagi yang lain, jika mereka bertemu dengan kontestan terkuat Wu Xiaofan, jalan mereka bisa saja berakhir di semifinal. Zuan melambai ke arah Pei Mianman dan memanggil, "Nona Pei." Dia tidak ingin berjalan menghampirinya, karena tetua Huoling selalu berada di sampingnya. Tidaklah nyaman bagi mereka untuk berbicara di depannya. Namun, jika dia memanggilnya, tetua Huoling tidak dapat menghentikannya untuk datang kepadanya. Ketika melihat Zuan melambaikan tangan, tetua Huoling mencibir. "Man-man kita mungkin memperlakukan semua orang dengan wajah tersenyum, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia lebih berhati-hati daripada orang lain. Dia selalu menjaga jarak dari semua orang, bahkan setelah sekian lama tinggal di Istana Jadevol. Aku bahkan belum pernah mendengar dia mendekati siapapun. Bocah ini hanya menolong Man-man satu kali, namun dia pikir dia bisa memanggilnya sesuka hatinya." Hah, matanya terbelalak, karena Pei Mianman benar-benar menghampiri Zuan dengan semangat tinggi, tanpa sedikit pun rasa enggan. Semua penonton saling bertukar pandang, beberapa orang yang lebih berani bahkan memiliki senyum yang menggoda di wajah mereka. Seorang wanita anggun dan seorang pria bangsawan merupakan pasangan yang serasi. Tidak peduli seberapa kuat Shirzu, dia tetaplah seorang pria muda di lubuk hatinya. Lagi pula, pria mana yang bisa menolak senyum yang begitu lebar? Hanya Qiu Honglei yang merasa sangat tertekan. Kekasihnya menggoda wanita lain, namun dia bahkan tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Visit novel BNCOM untuk Lattes Novels. Iklan oleh Pub Future. "Tuan Zhu, apakah ada yang Anda butuhkan?" Pei Mianman bertanya sambil menatap Zuan. Dia sendiri adalah seorang aktris, dan mengetahui bahwa masih ada orang yang menonton, dia tidak menyapanya dengan akrab. Zuan mengeluarkan sebuah pil dan berkata, "Kamu terluka saat kompetisi sebelumnya. Aku punya pil spiritual di sini yang akan membantumu." Setelah ragu-ragu sejenak, dia mematahkan pil itu menjadi dua dan menyerahkannya. Banyak orang yang berekspresi aneh. "Bukankah orang ini terlalu pelit? Kamu memberikan pil, tetapi kamu hanya memberinya setengah. Kamu mencoba mendekati seorang gadis, tetapi kamu tidak mau menghabiskan uang untuknya. Sepertinya anak ini ditakdirkan untuk sendirian." Pei Mianman menatap kosong sejenak, berpikir, "Lukaku sudah hampir sembuh, dan kaulah yang secara pribadi merawatnya di malam hari." Namun, melihat Zuan telah menyuruhnya memakannya, dia tidak curiga dan langsung memakannya. Dia menelannya tanpa ragu-ragu. Penatua Huoling tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dan benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa gadis ini secara acak memakan sesuatu yang diberikan pria lain padanya? Apalagi kecantikan yang luar biasa seperti Man-man. Dia bertanya kepada Zuan dengan cemberut, "Apa yang kamu beri dia makan?" "Obat pengobatan. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya?" Zuan menjawab sambil mengangkat bahu. "Apa nama obatnya?"
Tetua Huoling membentak. Namun, dia menyadari bahwa menanyakannya secara langsung agak terlalu kasar, karena dia pernah membantu Man-Man sebelumnya, jadi dia menambahkan, saya telah memberinya sejumlah besar obat. Saya khawatir obat-obatan itu mungkin memiliki interaksi negatif. Tidak ada namanya. Aku membuatnya sendiri, kata Zuan sambil tertawa. Jangan khawatir, itu tidak akan menimbulkan masalah. Yang diberikannya kepada Pei Mianman adalah pil keberuntungan. Dia ingin membantunya mendapatkan pasangan yang baik. Alasan dia membaginya menjadi dua adalah karena dia mungkin perlu menggunakannya lagi nanti. Meski begitu, pengundian tidak akan memakan waktu lama, jadi setengah pil keberuntungan sudah cukup, bukan? Man-Man, apakah kamu merasa tidak nyaman sama sekali? Tetua Huoling bertanya sambil memegang tangan Pei Mianman dengan gugup. Sementara itu, dalam hatinya dia memutuskan untuk mencermati murid-muridnya dengan baik sehingga mereka kembali. Gadis bodoh ini benar-benar tidak memiliki kewaspadaan terhadap orang luar. Bagaimana kamu bisa memakan sesuatu yang diberikan orang lain kepadamu tanpa bertanya tentangnya? Bagaimana jika dia memberi racun? Tidak sama sekali. Obat Tuan Zhu tampaknya bekerja dengan sangat baik, jawab Pei Mianman sambil tersenyum lebar. Penatua Huoling memegang lengan Pei Mianman dan memeriksa kondisinya. Ketika dia menemukan bahwa luka muridnya sudah hampir sembuh, dia terkejut. Apakah efek obat ini benar-benar bagus? Semua tetua sekte menatap Zuan. Mereka khawatir dia akan merusak undian, tetapi ketika mereka melihat bahwa dia hanya memberi Pei Mianman pil, mereka tidak begitu khawatir lagi. Namun, Wan Guyi terus menatap Zuan. Dia juga dari istana Jadevol, dan menilai dari reaksi tetua Huoling dan Pei Mianman, dia dapat mengatakan bahwa pil itu memang menakjubkan. Dia berpikir dalam hati, jika orang ini membagi pil itu menjadi dua, mungkinkah membaginya lagi untukku? Bagaimanapun, Pei Mianman dan aku sama-sama dari istana Jadevol. Aku juga terluka, dan itu sedikit lebih serius daripada miliknya. Di waktu lain, dia pasti tidak akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Namun, ini terkait dengan hasil kompetisi, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan apapun. Ketika dia melihat Wan Guyi menatapnya dengan tidak sabar, bahkan dengan senyum yang tidak biasa, Zuan berteriak sesaat. Dia berkata, gadis-gadis bisa meninggalkan nama pengguna mereka dan mendapatkan perhatian, tetapi para pria harus berusaha untuk itu. Lelucon macam apa ini? Setengahnya lagi juga untuk Man-Man, tidak mungkin aku akan memberikannya padanya. Wan Guyi tidak mengerti kata-kata Zuan, tetapi dia kurang mengerti artinya, membuatnya cukup tertekan. Kemudian, mereka mulai mengundi. Zuan ingin Pei Mianman maju terlebih dahulu agar yang lain tidak berakhir dengan merebut Bai sebelum dia. Namun, setelah dipikirkan-pikirkan, itu akan merusak reputasi pil keberuntungan. Lebih jauh lagi, itu bisa mengundang tanggapan dari yang lain. Iklan oleh Pub Future. Satu demi satu, para pesaing mengambil token giok dari peti mati. Pei Mianman menatap token giok di tangannya dan tercengang. Penatua Huoling melihatnya, dan dengan cepat menjadi gembira. Dia dapat selamat tinggal lagi. Apa ada kesalahan? Banyak murid memandang para juri dengan ragu. Mereka bertanya-tanya apakah, karena Pei Mianman cantik, para cabulmu ini telah melanggar aturan dan mengacaukan hasilnya. Wang Wuxi dan yang lainnya juga tercengang. Namun, bukan berarti tidak pernah ada kejadian seseorang menarik dua Bai. Oleh karena itu, ekspresi mereka dengan cepat kembali normal. Bagaimanapun, tidak mungkin dia akan menariknya 3 kali berturut-turut, bukan? Beberapa pihak senang, sementara yang lain tidak begitu senang. Wan Tongtian adalah salah satu yang terakhir, karena ini berarti Wan Guyi harus melawan pesaing terkuat, Wu Xiaofan. Sebaliknya, Wan Guyi sama sekali tidak merasa putus asa. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Di matanya, satu-satunya yang layak menjadi lawannya adalah Wu Xiaofan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, Peng Wuyan dari Emptiness Isle harus berhadapan dengan Si Dingtian dari Supreme Mystery Cave. Qiu Honglei menatap lawannya dan berkata sambil tersenyum lebar, Senior Si, tolong jangan terlalu keras padaku di ronde berikutnya. Si Dingtian menyapu kepalanya dan berkata, kamu benar-benar kuat. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Kalau begitu, kalau kau tidak bisa mengalahkanku, kau juga bisa menyerah saja, kata Qiu Honglei sambil tersenyum. Si Dingtian tercengang. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya.
Pada akhirnya, dia berkata, kedua penguasa gua ingin aku kembali dengan peringkat yang bagus, jadi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Saya hanya bercanda, jawab Qiu Honglei santai. Dia melirik Zuan dari sudut matanya. Sayangnya, karena identitasnya saat ini, dia tidak bisa berbicara dengannya. Ah, aku ingin misi ini segera berakhir. Selama 2 hari berikutnya, Zuan memusatkan perhatiannya pada situasi di Commandery. Namun, baik Xiao Jianren maupun Zhang Zitong tidak menghubunginya, jadi ia menduga bahwa mereka belum menyelesaikan penyelidikan mereka. Sementara itu, Xie Daoyun sangat sibuk. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh Gunung Valet untuk menyelidiki setiap sumber masalah yang mungkin terjadi. Namun, Zuan memperhatikan ekspresinya yang semakin santai. Bagaimanapun, dia telah memeriksa tempat itu seperti yang diminta gurunya, tetapi masih belum menyadari keberadaan formasi pembunuh apapun. Itu menyiratkan bahwa guru negara, serta sekte matahari yang benar, masih dapat dipercaya. Zuan menyuruh Zhang Zijiang dan Wang Bolin melakukan perbaikan di berbagai istana Gunung Valet, sambil menugaskan orang-orangnya sendiri ke berbagai tempat untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun, terkadang dia bertanya-tanya apakah persiapannya terlalu berlebihan. Ada begitu banyak ahli sekte Tao yang hadir. Siapakah yang akan begitu menentang kaisar? Setiap kali dia punya waktu, dia mencari Pei Mianman, tetapi tetua Huoling selalu ada di sana untuk dilupakan, seolah-olah dia khawatir sumpahnya sendiri akan disesatkan oleh orang yang salah. Zuan tidak berani meniru tulisan tangan tetua Huoling dan Wan Tongtian untuk saling mengirim surat lagi. Kencan, yang mereka lakukan jelas bukan kencan yang menyenangkan. Jika dia melakukannya lagi, keduanya tidak bodoh dan pasti akan menyadari ada yang aneh. Kalau mereka tahu aku yang bikin onar, mungkin mereka bakal gila banget karena malu. Yang terpenting, setelah apa yang dialami Big Man malam itu, dia tampaknya tidak mau ikut campur lagi. Dia tidak tahu Big Man apa yang terjadi antara dirinya dan Cucuyan ketika Big Man bertanya. Melihat Zuan tidak bisa pergi ke Man, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mencoba bertemu dengan Cucuyan. Sayangnya, Yan Suehen menghentikannya. Dia mencoba mengambil kesempatan untuk mendekati Yan Suehen, tetapi dia tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah beberapa saat, Yan Suehen akhirnya tidak tahan lagi. Dia menatapnya dengan ekspresi dingin dan bertanya, apa yang coba kamu lakukan? Jangan bilang kamu mencoba merayu guru dan murid.